TV, terpercaya dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat sore, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam Bincang Pertana di episode 5. Di mana pada pagi hari ini kita kenapa pagi ya? Sore. Sore, no? Cut ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat sore, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam Bincang Pertana di episode 5. Di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai zona nilai tanah, tentunya bersama dengan dua orang narasumber yang telah hadir ke studio jauh-jauh datang dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Langsung saja kita berkenalan di samping saya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, apa kabar? Apa kabar, Bu? Sehat? Sehat sekali. Sehat dan luar biasa. Siap. Yakni bersama dengan beliau nih, Kabid 4 Pengadaan Tanah dan Pengembangan Edi Sukoco STMSC, betul? Betul. Selamat datang di Duta TV ya. Terima Meskipun kasih. pada hari ini kita berkumpul di studio, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan tentunya sudah vaksin lengkap booster. Nah, di Sudah sebelah lengkap. sana jauh sekali Pak dari Hulu Sungai Tengah, yakni Kakanta Hulu Sungai Tengah, Bapak Wahyu Sutarto STMT. Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sangat baik. Kabar sangat baik. Gimana perjalanan jauhnya? Lumayan ya, 4 jam, 5 jam ya? Alhamdulillah lancar. 4 jam setengah. 4 jam setengah Iya. sampai ke kota Banjarmasin. Iya. Akhirnya kita berdiskusi dengan tema zona nilai tanah. Memang seluruh masyarakat Kalimantan Selatan tidak semua mengerti begitu ya, paham mengenai nilai zona tanah. Langsung saja saya ke Pak Edi. Apa sih Pak nilai zona tanah itu? Nilai zona nilai tanah ini merupakan kumpulan bidang-bidang tanah yang membentuk poligon yang menggambarkan nilai-nilai tanah yang relatif sama. Nah, kemudian di tempat kita itu ada namanya peta zona nilai tanah. Oke. Dari tadi yang kumpulan bidang-bidang tanah yang membentuk poligon yang menggambarkan nilai tadi, kemudian dianalisa oleh petugas dan ditetapkan oleh Bapak Kepala Kantor untuk pelayanan pertanahan di kantor pertanahan. Baik, berarti kalau Kabid 4 khususnya seprovinsi Kalimantan Betul Selatan sekali. begitu ya. Mungkin Pak Wahyu bisa menambahkan Pak, zona nilai tanah yang lebih dikenal dengan ZNT ya, ZNT seperti apa Pak? Jadi ZNT itu adalah memang informasi mengenai suatu zona. Baik. Dengan mungkin dikumpulkan dalam untuk yang rentang dengan harga tertentu, terus penggunaan tertentu dalam suatu zona. Jadi harga yang relatif sama di masing-masing zona begitu. Ya. Baik, berarti memang ini kalau bicara zona berarti ada kawasan-kawasan tertentu, bisa Betul. ada kecamatan, mungkin ada kelurahan begitu ya per zonanya. Kalau bicara soal latar belakang Pak Edi, seperti apa sih pembentukan ZNT atau zona nilai tanah ini sendiri? ZNT ini kan dulu terbentuk karena belum ada peta ataupun zona yang menggambarkan nilai-nilai harga yang berada di pasaran. Yang dulu yang ada itu kan baru ada nilai jual objek pajak yang berlaku di Pemda untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Baik. Nah, sementara harga
di pasaran dengan harga yang di NJOP itu kan lumayan relatif jauh. Makanya itulah yang mendasari terbentuknya tadi zona nilai tanah tadi. NJOP dengan harga pasaran yang relatif jauh, lebih tinggi yang mana sebenarnya? Kalau yang dulu ya, kalau kita lihat berkasnya kalau yang dulu seperti itu apa, Pak Edi? lebih tinggi yang nilai pasarannya itu, Pak. Jadi kan memang ya jauh memang perbandingannya itu. Disitulah hadir JNT mungkin Hadir ya, ZNT. yang harganya juga mendekati begitu ya. Betul. Kalau Pak Wahyu, seperti apa mungkin menambahkan latar belakang terbentuknya JNT ini sendiri? Jadi antara lain yang melatar belakang itu karena yang NJOP itu kan update-nya itu relatif lama biasanya. Oke. Jadi kalau misalnya ada perkembangan harga tidak diupdate itu. Jadi kan tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Makanya ada pendekatan zona nilai tanah tadi dengan mungkin penelitian yang tidak terlalu mahal karena dalam suatu zona, jadi tidak dalam bentuk bidang per bidang, tapi zona, tapi bisa memotret harga di pasaran gitu. Baik, Gitu. berarti bisa saja satu bidang dengan bidang yang lainnya itu beda harga, Pak ya, meskipun zonanya beda begitu ya? Kalau Atau seperti harga apa? beda zona jelas hampir pasti beda Bisa harga. saja dia sebelahan ya, tapi Tapi zonanya beda untuk gitu. dalam satu zona itu sama. Nah, memang kekurangannya di situ. Kalau zona nilai tanah itu dalam satu zona ada kemungkinan di suatu perumahan misalnya. Kalau satu perumahan itu dalam satu zona, padahal kan biasanya yang di jalan utama akan lebih mahal. Cuman karena itu dalam satu zona, itu maupun di jalan utama ataupun di gang di belakang, tapi karena dalam satu zona harganya itu sama. Baik. Nah, kekurangannya antara lain di situ. Ke kawasan yang sama, harganya pun sama, meskipun Iya. mungkin ada yang di depan Di gitu depan, ya, di ada yang di belakang. belakang. Nah, bicara soal dasar hukum, semua kan pasti ada dasar hukumnya. Mungkin Pak Wahyu duluan nih. Jadi untuk dasar hukumnya sebenarnya apa namanya ada surat edaran ya Pak Kabid ya. Jadi awalnya di BPN itu mungkin karena ada SOT, ada bidang antara lain bidangnya Pak Edi yang mempunyai tugas untuk menyusun dan mengupdate peta zona nilai tanah. Mungkin kalau lebih mungkin Pak Edi yang lebih lebih Karena detail. wewenangnya ini ya, seperti apa Iya. ini Pak Edi, karena tugasnya juga Siap. harus update peta zona nilai tanah Iya. ini. Kalau berdasarkan dasar hukum yang ada itu ZNT itu dimulai dari tahun 2006 dulu. Nah, dulu itu kan Perpres nomor 10 tahun 2006 tentang pembentukan Badan Pertanahan Nasional. Dulu itu di bidang survei dan pengukurannya itu ada namanya seksi survei potensi tanah. Nah, di seksi inilah yang membentuk itu zona nilai tanah tadi. Itu dulu di seksi 1. Kalau yang di Kanta, kemudian terakhir perkembangannya itu pelaksanaannya zona nilai tanah itu berada di bidang 4 dan di Kanta juga berada di seksi 4. Gitu. Baik, Kemudian juga bidang. terkait masalah terkait masalah dengan penerapan ZNT ini di peraturan pemerintah PP nomor 18 2015 pasal 16 itu ada perhitungan untuk pelayanan yang ada di kantor pertanahan itu nilai tanah, Mbak. Di situ ada perkalian untuk nilai tanahnya, dan itu nilai tanahnya itu sekarang menggunakan nilai yang ada di peta ZNT itu tadi. Oke. Misalnya di suatu daerah itu belum ada ZNT-nya, itu akan menggunakan NJOP tadi. Oke, tapi jika ada tetap pakai peta tadi ya, Iya, pemetaan nilai betul tanah. sekali. Berarti untuk bidang 4 di Kanwil, seksi 4 itu di Kantah Di Kantah, begitu betul. ya. Nah, berarti kalau diterapkan di Kalimantan Selatannya juga di 2006 itu, Pak? Mulainya sih kemarin sudah ada suratnya, itu harusnya ya memang 2006 itu. Tapi kan ini kan juga masalah anggaran, juga Baik. masalah pelaksanaannya itu kan masih bertahap. Nah, kalau sampai tahun ini sih kita di Kalimantan Selatan ya sudah di atas 90% yang menerapkan itu tadi. Peta Baik. ZNT tadi. Berarti peraturannya memang keluar di 2006. Kalau di Hulu Sungai Tengah nih Pak, sejak kapan sih Pak penerapan ZNT ini sendiri? Ataukah mungkin di masa Pak Wahyu sekarang nih Pak?
Jadi betul sekali Mbak Fathia. Jadi penerapannya memang ada di masa saya gitu. Jadi karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid, jadi itu untuk pembuatan peta ZNT kan memang sudah dicanangkan semenjak tahun 2006. Tapi kan karena tergantung dari dana yang ada. Lah untuk Kabupaten HST, pembuatan peta zona nilai tanahnya tuh baru terrealisir di DIPA pada tahun 2021. Jadi pembuatannya selesai di tahun 2021, terus penggunaannya disahkan oleh Bapak Kakanwil, terus untuk penggunaannya disahkan oleh Kepala Kantor itu di tahun 2022. Dan saya SK-kan untuk digunakan untuk layanan pertanahan sebagai dasar untuk layanan pertanahan semenjak tanggal 21 April 2022. Sengaja saya ambil tanggal 21 April biar mudah diingat. Baik, sebagai hari peringatan Hari Kartini juga betul. ya. Ada momentum berarti kurang lebih baru 2 bulanan ya Pak ya berjalan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan kita akan nanti bicara berapa persen sih sudah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di segmen kedua saja. Nah setelah itu Pak, setiap ada program kan tidak semua masyarakat, semua kalangan itu bisa langsung mengatakan yes begitu Pak. Seperti apa Pak ya dibentuk sosialisasinya? Kita kemarin sudah sosialisasi ke kantah-kantah. Kemarin kita pertama itu sosialisasi ke Hulu Sungai Selatan. Baik. Habis itu kan kemarin janjian dengan Pak Wahyu ini juga saya sudah ke Hulu Sungai Tengah juga. Kita kemarin mengundang dari Pemda yang datang Pak Asisten ya Pak. Pak Asisten 2 kalau nggak salah. Iya, Asisten 2. Terus dari PPAT juga, terus PPAT yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluruhnya Ya. Kita sampaikan sosialisasinya ya mungkin sejam 2 jam Ya. sambil tanya jawab. Ya memang ada beberapa kemarin itu yang keberatan karena kan ya itu tadi karena perbedaan dari NJUMP dari ke ZNT kan ya lumayan lah, tapi kan saya memberi arahan, memberi pengertian bahwa ZNT ini kan dari pihak-pihak semua juga, dari nilai-nilai tanah yang didapat dari masyarakat juga gitu. Tapi meskipun ada kendala tapi bisa diselesaikan Masih gitu bisa ya, diselesaikan. karena mungkin banyak plusnya ya Pak ya daripada Iya, negatifnya. Nah bicara soal banyak faktor yang mempengaruhi tadi, bisa saja dia berposisi di depan, bisa juga berposisi di belakang, tapi karena zona yang sama harganya juga sama. Nilai-nilai apa saja Pak yang mempengaruhi, faktor-faktor mempengaruhi nilai dari zona tanah itu sendiri Pak Wahyu? Oke. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi antara lain pusat pertumbuhan. Nah, kalau di pusat pertumbuhan pasti akan nilainya akan lebih tinggi. Terus nanti dengan jaringan jalan. Baik. Itu akan mempengaruhi. Kalau yang di dekat jalan utama pastilah hampir pasti transaksi di situ pasti akan lebih tinggi. Mungkin yang dekat dengan Fasum, Fasos, yang dekat pasar, dekat mall gitu. Dekat bandara Dekat juga bandara ya. itu otomatis lah pasti akan nilainya kalau disurvei itu kan pasti akan lebih tinggi gitu. Yang mempengaruhi antara lain seperti itu. Fasilitas umum, fasilitas sosial Ya, tadi betul. ya, dekat dengan kawasan-kawasan pusat perbelanjaan juga nilai plus ya Pak ya dalam Terus menentukan lagi harganya. ada faktor bencana. Untuk daerah bencana itu kebalikannya, yang dekat Oke. daerah bencana harganya pasti akan lebih rendah. Oke, meskipun dia berada di pusat kota begitu. Ya itu pembandingannya juga kan ya. nggak apple to apple lah gitu ya. Kalau misal pun daerah bencana, ya perbandingannya yang dekat dan yang jauh dengan bencana gitu. Oke. Kalau yang dekat daerah bencana, misalnya longsor atau banjir gitu, hampir pasti harganya akan Lebih lebih turun rendah. ya. Iya. Oke, rawan-rawan bencana juga harus dipikirkan. Dipikirkan. Misalkan ada bidang properti mau bikin apa gitu, tapi kan dekat dengan bencana juga berbahaya Iya. begitu. Bagaimana dengan Kota Banjarbaru yang sekarang kan sudah tahu Pak ada peraturan pemerintah begitu yang menyebutkan RUU-nya bahwasanya ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin pindah ke Banjarbaru otomatis juga berpengaruh terhadap zona nilai tanah. Seperti apa Pak Edi? Kita jawabnya di segmen kedua saja. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Bincang Pertanahan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Tanah di sini pemiliknya siapa ya? Mama Ulun. Mak, Menang. ini ada yang mencari pian. Bapak, sudah ada sertifikatnya belum, Bu? Lawasnya udah sudah bisi tanah ini. Bertahun-tahun udah mau umai tanah ini. Kan ada sertifikat. Jadi kalau misalkan saya mau membeli tanah Ibu, bukti kepemilikan Ibu apa ya, Bu ya? Ada SEG. Nah pas tuh ada RT nah. Aja. Tanah pian kan itu karinya? Ih, Adalah surat-suratnya pian. ada. Ban apa nang ada? Segel beneran. Oh, segel aja. Oh, diulahkan kena Iya, tilan itu. Karijar. Ulun telepon akan dulu lurah lah. Nah, ini Bu lurahnya datang ke buahnya Assalamualaikum. Pentingnya sertifikat karena itu merupakan bukti kepastian hukum memiliki tanah, bukan hanya menguasai. Jadi untuk itu hal ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sehingga beliau meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang disebut PTSL. Untuk biayanya, pendaftarannya gratis dan pengurusannya pun juga gratis. Nah, habis itu untuk biayanya cukup untuk biaya persiapan fotokopi dan juga materai dan bayar BPHTB jika dikenal. Mari kita sukseskan program PTSL. Tanahku, sertifikatku. Nah, berapa gerang nih nah? Alhamdulillah mereka Jepang. Cuman aku berduitnya nah. Hendak aku buka usaha juga. Nah, kami coba kayak aku semalam. Aku malah sertifikat tanah lo. Imbah tuh kugadarakan sedang buka usaha. Apa caranya Cil? Caranya semalam tuh aku bawa segel, KTP, KK, lawan PBB, imbah tuh BPM, imbah sudah penuh sertifikatnya, diantar petugasnya pulang ke rumah. Ya kan langsung orang pindah tutup berkanya enak. Ngomong kayak itu, aku mau sebagai kasai dulu ke rumah. Yes. Lu itu belum bayar tuh. Mang, Pian belum bayar. Mang, Pian belum bayar. Kepastiannya sudah lengkap, kalau terimakan dulu untuk diproses. Nanti kalau sudah selesai jadi sertifikat, kemungkinan ada petugas kami yang datang ke tempat Pian untuk mengantar kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, tempat bertamu di rumah Amang Sapri di mana ya? Kami orang ini. Nah, pas benar bertamuan dengan Amang Sapri, tiket Pian sudah tuntung. Nah, ini sertifikatnya. Alhamdulillah. Cil, untung sertifikat lu jelek. Udah udah kalinya lah. Amun kayak itu bayar kopi yang semalam tuh. Nah, sampai kita di kantor pertanahan. Jalan mas, jalan antar paket. Desa Yong lah. Nah, kebetulan di Desa Yong tahun ini ada kegiatan PTSL. Nah, benar Pak. Nah, itu PTSL Pak. Ada tahu lah apa itu PTSL, Pak? Pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi ini masyarakat dibebaskan dari biaya. Gasan mengolah sertifikat ini cukup membuat surat-surat pernyataan, pemberkasan data-data yuridis. Sedikit nanti taulah di kantor pertanahan malam. Iya, alhamdulillah benar. Ini kayak lagi supaya aku anggar kau modal. Ay, makanya jarku sertifikat ini semalam kau disekolahkan. Gila. Selain melakukan penyertifikatan tanah secara massal, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin juga melakukan pendampingan kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat untuk memberdayakan tanahnya sebagai akses permodalan, guna mengembangkan usaha yang dimilikinya melalui kegiatan penanganan akses reforma agraria. Halo Mang, berapa ratus botol nih pian hendak nyaman ulun kirim nah. Terima kasih BPN. Saya Wahyu Sutarto STMT selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
adalah informasi mengenai suatu zona atau kawasan yang memberikan nilai tanah yang dihasilkan dari pengolahan nilai-nilai pasar, di mana data tersebut didapatkan melalui proses survei lapangan dan diolah menggunakan metode yang telah diuji oleh Kementerian APR BPN. Pemberlakuan peta ZNT di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diberlakukan semenjak tanggal 21 April tahun 2022 setelah melalui proses sosialisasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sosialisasi terhadap segenap PPAT di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemanfaatan peta ZNT itu sejalan dengan rencana aksi KPK tentang pencegahan korupsi, yaitu dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Pada saat ini, peta zona nilai tanah menjadi acuan dalam hal tarif pelayanan pertanahan, baik itu sebagai pelayanan pendaftaran untuk pertama kali maupun pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dalam waktu dekat akan dibuat perjanjian kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait pemanfaatan peta zona nilai tanah sebagai acuan dalam penentuan PBB, BPATB, dan BPH. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Pertanahan dan masih bicara soal ZNT, Zona Nilai Tanah, masih bersama dengan Pak Wahyu dan juga Pak Edi. Langsung saja seperti yang disebutkan tadi sounding begitu di segmen pertama tadi, bahwasanya Kota Banjarbaru kan lagi rame diperbincangkan ya, karena perpindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin yang puluhan tahun berpindah, ratusan tahun begitu berpindah ke Kota Banjarbaru yang menuai pro dan kontra. Otomatis ini juga mempengaruhi nilai tanahnya nih Pak. Seperti apa? Tentunya perpindahan ini kan memindahkan juga orang-orangnya juga. Akan bertambah juga kan banyak perpindahan orang dari Banjarmasin ke Banjarbaru ataupun dari daerah di sekitarnya. Dan itu juga akan merubah penggunaan tanah yang ada di Banjarbaru. Nah, penggunaan tanah itu yang dulunya mungkin tanah kosong atau pertanian akan menjadi non pertanian. Perumahan-perumahan akan semakin banyak ada di Banjarbaru. Nah, dengan perubahan inilah akan meningkatkan tadi namanya nilai tanahnya tadi. Yang dulu mungkin tanah kosong, belum ada akses jalannya, kemudian juga belum ada fasilitasnya di situ. Karena ada perumahan kan otomatis ada listrik, ada jalan dibuat, itu kan meningkatkan tadi nilai tanahnya tadi. Lahan tidur yang dihidupkan kembali begitu. Betul Apalagi sekali. di kawasan bandara dulu mungkin bandara lama sepi ya Pak ya di Sepi sekitar banget, sana. Pak. Tapi sekarang udah banyak dibangun tempat
tempat wisata, kemudian juga ada hotel-hotel yang mulai berdiri begitu. Nah, sebenarnya dari perbincangan kita, tujuan utama dari JNT seperti apa sih Pak Wahyu? Seperti tadi mungkin sebagian sudah saya sampaikan ya Mbak Fatia. Jadi sebenarnya kan untuk memotret nilai tanah mendekati kondisi real gitu. Dalam rangka antara lain bisa juga untuk meningkatkan pendapatan dari pajak ataupun kalau di kantor pertanahan meningkatkan PNBP yang dari layanan pertanahan. Karena kan di layanan pertanahan ada dasarnya dari nilai tanah. Selama ini nilai tanahnya mengacu ke NJOP, PBB, karena sudah mungkin out of date lah gitu, juga ya. lama tidak diupdate. Nah, makanya untuk pendekatannya mendekati real harga transaksi di lapangan itu kita menggunakan data peta ZNT tadi. Itulah mungkin tujuannya ya, dari sisi penerimaan pajaknya dan juga dari kantahnya sendiri. Tadi kan sudah disebutkan Pak, hanya 2 bulan. Capaian persentase sejauh ini seperti apa Pak ZNT di Hulu Sungai Tengah? Alhamdulillah sih terus kita lihat dari komplain gitu ya. Relatif tidak selama 2 bulan ini belum ada komplain. Artinya mereka kan mungkin ya karena peningkatannya tidak terlalu tinggi atau bagaimana, tapi kenyataannya lancar-lancar saja. Sambutan dari masyarakat, ya walaupun di awal waktu sosialisasi banyak pertanyaan, banyak karena awal-awal bingung mungkin apalagi nih begitu ya. Tapi sejauh ini masih aman 2 bulan. Ya, alhamdulillah aman. Mungkin pertanda baik untuk kedepannya juga aman ya Pak ya. Semoga Pak. Untuk di Kalimantan Selatan sendiri nih Pak Edi, seperti apa persentasinya? Mungkin bisa diberitahu juga kepada pemirsa 13 kabupaten kotanya dalam bentuk persen nih. Oke, boleh. Ini saya ada punya data yang kemarin kita rekap nih Mbak ya. Ini kalau di Banjarbaru ini sudah 100%. Baik. Iya, sudah 100% penggunaannya. Cuma ini kalau Banjarbaru itu kemarin pembuatan petanya itu tahun 2010. Jadi dari tahun 2010 itu kita update terus sampai sekarang. Baik. Kemudian Kota Banjarmasin juga sudah 100%. Kemudian Kabupaten Banjar ini 94%. Kemudian Kabupaten Barito Kuala ini sudah 98%. Kabupaten Tanah Bumbu ini sudah 100% juga. Baik. Kemudian Kota Baru 93%, Hulu Sungai Utara ini sudah 98% yang kemarin tahun 2021 itu ada proyek di sana juga. HST juga sudah 99%, HSS juga 92%, kemudian Tabalong ini yang masih 54%. Kemudian ini ada Balangan juga sudah 93% karena kemarin juga ada proyek tahun 2021 kemarin. Terus Tanah Laut ini semoga tahun ini 93% karena tahun ini kita ada proyek seluas 80.000 hektar, Mbak. Baik. 80.000 hektar. Kemudian yang di Kabupaten Tapin ini yang capaiannya yang masih rendah sekitar 48%, ini semoga nanti tahun depan ini kita ada, semoga ada anggarannya akan kita uploadkan di Kabupaten Tapin karena di Tapin ini perkembangannya juga cukup berkembang cepat. Yang terutama yang di daerah kawasan-kawasan di Binuang itu kan ada tambang, ada percepatan penambahan penduduknya, perubahan penggunaan lahannya juga cepat di situ. Makanya nanti mungkin tahun depan akan kita konsentrasikan di sekitar Binuang dan juga di sekitar Kota Rantonya nanti, Pak. Nah, ini totalnya di Kalsel ini tahun ini semoga 89%. Berarti ada kemungkinan nanti naik sampai 100% Semoga. ya. Dengan catatan tadi ada Kabupaten Tapin dan juga Balangan ya. Angkanya masih katakanlah masih rendah begitu, meskipun dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar ataupun Banjarbaru dan lainnya juga angkanya sudah sangat tinggi, bahkan sampai 100% begitu ya, sampai 90 dan lain sebagainya. Berarti ini luar biasa sekali pencapaian dan targetnya. Ada target tersendiri nggak sih Pak selain pendanaan? Atau mungkin tahun 2022 akhir nanti harus seperti apa? Nanti ini ya target kita ya tadi yang di tahun ini sih target kita yang di Tanah Laut tadi dari 93% itu nanti bisa 100% karena kita
bisa bekerja sama dengan Pemda untuk membiayai yang kekurangan 7% tadi. Kita kemarin sudah menghitung kira-kira 7% itu kira-kira antara 10-an ribu hektar lah gitu Mbak. Yang harus dilakukan, yang harus dilakukan lagi pembuatan zona nilai tanahnya dengan menggunakan anggaran dari Pemda setempat. Gitu, menarik ketika menyebutkan menggunakan anggaran dari Pemda setempat ataupun Pemkot begitu ya. Seperti apa untuk Pak Kakantah nih, Pak Wahyu, sinergi antara Kantah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya dengan pemerintah daerah setempat. Welcome nggak sih Pak? Insya Allah welcome. Jadi kemarin waktu sosialisasi kan Pak Asisten datang dengan beberapa kabit gitu. Kita waktu sosialisasi antusias. Terus mereka juga berkeinginan karena kan ada himbauan dari KPK memang untuk pemerintah daerah memanfaatkan data zona nilai tanah untuk acuan penghitungan PBB dan BBHTB. Jadi mereka itu antusias. Dan insya Allah sekarang ini dalam proses ini, Pak, penyusunan perjanjian kerjasama. Jadi nanti kan ada ini saling memberilah. Kita memberikan data peta ZNT, mungkin pemerintah daerah akan membantu di updatingnya nanti, pendanaan updating gitu. Karena terus terang aja pendanaan dari pemerintah pusat di BPN pusat kan tidak bisa kita bergantung sepenuhnya gitu. Karena juga pasti prosesnya lama. Alangkah lebih baiknya kalau ada sharing pendanaan. Nah itu untuk Hulu Sungai Tengah, dia welcome begitu ya terhadap Kantah. Kalau 13 kabupaten kota nih Pak Wahyu, Pak Edi tadi kan disebutkan untuk Banjarbaru saja update-nya di 2010 ya. Berarti kan akan terus diupdate itu berkala atau memang ada syarat ketentuannya nih Pak Edi? Nah ini kemarin pas saya sosialisasi ke Banjarbaru dengan Pak Kepala Badan BP2RD, pengelolaan pajak dan retribusi daerah itu, beliau itu melihat bentuk PKS-nya itu dilihat, wah ini perlu kita perbarui. Gitu. Itu nanti mungkin beliau akan bersurat ke Kantah untuk memperbarui PKS-nya itu untuk lebih tadi yang untuk sharing data tadi. Untuk sharing data, siapa tahu ada Pemda juga bisa meng-share dananya untuk pembuatan. Ya pembuatannya tadi kemarin saya jelaskan pembuatannya itu nggak bisa full se-Banjarbaru atau bisa sebagian daerah yang memang terjadi perubahan cepat tadi Mbak. Karena ada perpindahan, ada pembangunan tadi, mungkin daerah-daerah yang konsentrasinya di perubahan penggunaan lahan yang banyak tadi Mbak. Jadi misalnya dananya perlunya kalau nggak salah kalau Banjarbaru itu kira-kira yang mungkin antara 300-an sampai 600-an lah gitu. Mungkin kalau yang di Pemda adanya 100 ya mungkin dikonsentrasikan di Landasan Ulin atau di Lianganggang itu bisa gitu. Baik, saya kembali mengulas nih Pak soal perubahan data ZNT ini sendiri. Salah satunya adalah perubahan lahan tadi Pak. Mungkin lahannya tidak terpakai dulu kemudian sekarang menjadi katakanlah perhotelan misalnya, itu baru akan berubah atau memang ada faktor lain nih Pak? Biasanya kita menggunakan perubahan tadi Mbak, kalau ada pemukiman baru, terus ada pembangunan hotel, ada bandara, komplek bandara dulu yang hutan belantara, sekarang sudah ada jalan juga luar biasa di sana. Kita akan konsentrasi untuk mengupdate yang zona-zona yang ada di sekitar situ. Mungkin zona-zona yang lama dulu yang satu zona akan kita update menjadi beberapa zona. Dulu kan mungkin jalannya belum ada, sekarang udah ada. Sekarang ada pemukiman di sini, oh ini dulu masih tanah kosong, berarti kita akan membuat zona lagi dulu lagi. Berarti tidak menutup kemungkinan semuanya, bisa saja hanya bagian-bagian tertentu, kawasan-kawasan tertentu. Ini kan untuk kota Banjarbaru yang minta update pemerintah kotanya. Bagaimana dengan daerah lain? Mungkin berkala 4 tahun, 5 tahun atau seperti apa, Pak Edi? Harusnya kalau untuk pembuatan itu setiap 5 tahun sekali. Yang itu tadi karena anggaran dari BPN pusat kan terbatas tadi. Tahun kemarin itu ada Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Hulu Sungai Utara sama Tabalong itu untuk pembuatannya.
tahun ini cuma ada di tanah laut. Makanya tadi kita sounding ke Kanta, kita sosialisasikan siapa tahu bisa kerjasama dan juga untuk pendanaannya. Biar sama-sama cepat begitu. Betul, ya, daripada harus menunggu progresnya juga lama, kenapa tidak gerak sendiri. Kita kembali membahasnya di segmen ketiga, masih bicara soal zona nilai tanah. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Bincang Pertanahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanah di sini pemiliknya siapa ya? Mama Ulun. Mak. Penang. Ini ada yang mencari pian. Bapak. Sudah ada sertifikatnya belum, Bu? Lawasnya udah sudah bisi tanah ini. Bertahun-tahun udah mau umai tanah ini. Kan ada sertifikat. Jadi kalau misalkan saya mau membeli tanah Ibu, bukti kepemilikan Ibu apa ya, Bu ya? Ada SEG. Nah, pas tuh ada RT nah. Tanah pian kan itu karinya? Iya. Adalah surat-suratnya pian. Ada. Ban apa nang ada? Segel benar. Oh, segel aja. Oh, diulahkan kan jalan itu. Karijar. Ulun telepon akan dulu lurah lah. Nah, ini Bu Lurahnya datang ke buahnya. Assalamualaikum. Pentingnya sertifikat karena itu merupakan bukti kepastian hukum memiliki tanah, bukan hanya menguasai. Jadi untuk itu hal ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sehingga beliau meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang disebut PTSL. Untuk biayanya, pendaftarannya gratis dan pengurusannya pun juga gratis. Nah, habis itu untuk biayanya cukup untuk biaya persiapan fotokopi dan juga materai dan bayar BPHTB jika dikenal. Mari kita sukseskan program PTSL. Tanahku, sertifikatku. Cil, kopi sebutingnya lah. Oke. Berapa gerang nih, nah? Alhamdulillah baik aja, Jepang. Cuman aku berduitnya nah. Hendak ya aku buka usaha juga. Nah, kami coba kayak aku semalam. Aku malah sertifikat tanah loh. Imbah tuh kugadarakan sedang buka usaha. Siapa caranya, Cil? Caranya semalam tuh aku bawa segel, KTP, KK, lawan PBB, imbah tuh langsung ke BPM. Imbah sudah penuh sertifikatnya, diantar petugasnya pulang ke rumah. Ya kan langsung, orang pindah tutup BPM-nya enak. Kawin kayak itu, aku mau sebagai kasih dulu ke rumah. Yes. Lu, itu belum bayar tuh. Mang, Pian belum bayar. Pian belum bayar. Kepastiannya sudah lengkap, belum terimakan dulu untuk diproses. Nanti kalau sudah selesai jadi sertifikat, kemungkinan ada petugas kami yang datang ke tempat Pian untuk mengantarkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempat bertamu di rumah Amang Sapri di mana ya? Ini orang ini. Nah, pas benar bertamuan dengan Amang Sapri, tiket pian sudah tuntung. Nah, ini sertifikatnya. Alhamdulillah. Cil, untung sertifikat itu jelek. Ya udah dua kalinya lah. Amun kayak itu bayar di kopi yang semalam tuh. Nah, sampai kita di kantor pertanahan. Ya, silakan Mas, selamat antar paket. Desa Yong lah. Nah, kebetulan di Desa Yong tahun ini ada kegiatan PTSL. Nah, benar Pak. Nah, itu PTSL Pak. Ada tahu lah apa itu PTSL? Pak. Pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi ini masyarakat dibebaskan dari biaya. Gasan sertifikat ini cukup membuat surat-surat pernyataan, pemberkasan data-data yuridis. Sedikit yang kita ulas di kantor pertanahan itu malam. Iya, alhamdulillah benar. Mending kayak pergi supaya aku anggar kau bawa modal. Ay, mako jarku sertifikat ini semalam kau bisa ulangkan. Gila. Selain melakukan penyertifikatan tanah secara massal, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin juga melakukan pendampingan kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat untuk memberdayakan tanahnya sebagai akses permodalan.
guna mengembangkan usaha yang dimilikinya melalui kegiatan penanganan akses reforma agraria. Halo Mang, berapa ratus botol nih pian hendak nyaman ulun kirim nah. Terima kasih BPN. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam bincang pertanahan di segmen ketiga ataupun segmen terakhir. Masih bersama dengan Pak Wahyu dan juga Pak Edi bicara soal zona nilai tanah yang juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada pemirsa di rumah dan tentunya terhadap saya sendiri ya Pak ya. Baik, langsung saja Pak di segmen ketiga ini. Tadi sudah banyak kita bicara mengenai keterlibatan pihak ketiga nanti yang kita bahas di sini begitu. Saat ini kan semua serba canggih, semua serba teknologi begitu, semua serba media sosial begitu. Seperti apa sih Pak dari program ZNT ini? Apakah memang ada aplikasi khusus begitu atau mungkin ada website yang harus bisa diakses untuk mendapatkan informasi mengenai nilai tanah ini? Terima kasih Mbak. Kalau di BPN Pusat ini dia kan ada punya beberapa aplikasi. Salah satunya itu di www.bumi itu bhumi.atr.bpn.go.id. Nah, di situ itu ada kumpulan beberapa data, kumpulan dari beberapa peta yang dirangkum menjadi Bumi ATR ini. Baik. Salah satunya itu di data set utamanya itu ada zona nilai tanah di situ. Jadi di zona nilai tanah tadi itu masyarakat bisa mengakses untuk mengetahui nilai tanahnya. Tapi kalau di si Bumi ATR tadi cuma range-nya, misalnya 100.000 sampai 200.000, 200.000 sampai 500.000. Karena untuk mengetahui nilai harga tanahnya itu memang ada permohonannya ke kantor pertanahan sesuai dengan PP 128 2015 itu untuk mengetahui harga tanahnya. Berarti memang ada aplikasi tersendiri begitu. Nah, jika memang nih Pak Wahyu ada masyarakat yang tidak melek begitu terhadap teknologi apalagi di daerah misalnya ya. Apakah memang bisa langsung datang ke kantahnya sendiri nih Pak Wahyu untuk pengen tahu saya setidaknya ini kawasan ini berapa sih begitu ya. Seperti apa Pak Wahyu? Jadi kami terus terang aja karena hal baru kan penerapan di hulu Sungai Tengah itu kan baru semenjak bulan April gitu. Jadi memang kan masih mereka itu juga masih awam. Jadi kami membuka selebar-lebarnya lah kalau ada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui misalnya nilai tanah mereka berapa, sangat terbuka. Kami sangat terbuka. Karena seperti tadi Pak Edi sampaikan itu kan juga mereka pun sebenarnya bisa mengakses lewat Bumi ATR BPN gitu. Bumi ATR BPN ya. Ini Bumi ATR BPN ini tidak perlu akun, tidak perlu memasukin email, tidak perlu memasukin nomor, dibuka saja bisa langsung. Langsung keluar ya, karena ada websitenya. Nah kalau langsung datang Pak, mungkin harus ada bawa KTP gitu atau gimana ini Pak? Atau langsung tanya ke CS-nya ya? Iya Pak, kita langsung ke customer service-nya lah gitu. Kalau memang mereka ada, kan memang untuk yang PNBP kan juga ada informasi nilai tanah, mereka mendaftar gitu. Di loket dilayani. Berarti baik datang ke kanta ataupun langsung via teknologi online tadi juga bisa dan caranya juga dimudahkan sekali ya. Betul. Kita tahu mungkin range-nya berapa di sana, harganya juga berapa untuk kawasan tersebut. Nah, kira-kira seperti apa Pak keterlibatan pihak lain karena kan nggak mungkin ATR BPN ataupun kanta masing-masing kan bekerja sendiri nih Pak. Adakah mungkin pihak ketiga kita sebutnya di sini Pak Edi? Pihak ketiga ini kalau di BPN kemarin kan berdasarkan kontrak Mbak untuk pembuatan peta zona nilai tanah itu di 3 kabupaten kemarin itu. Di tahun 2021 itu pertama di Hulu Sungai Utara, kemudian di Kabupaten Balangan, kemudian itu karena 2 kabupaten itu masih kurang lagi maka kita nambah lagi di Tabalong. Ya, di Tabalong ini cuma ya sedikit lah, nggak terlalu luas, nggak semua wilayah dipetakan itu gitu loh. Jadi
pihak ketiga kemarin PT Rasi Cipta, Mbak. Itu yang bekerja sama dengan BPN untuk menginfokan masalah tentang peta ZNT tadi, untuk pembuatan peta ZNT tadi di 3 kabupaten tersebut. Nah, dari keseluruhan mungkin pihak-pihak mana sih mungkin yang lebih membutuhkan pemetaan zonasi nilai tanah ini, Pak? Apakah mungkin bidang-bidang properti begitu? Seperti apa, Pak? Oh, yang membutuhkan. Kecuali mereka kalau masyarakat mau jual beli ya. Di luar dari itu, Pak. Kalau yang membutuhkan itu tentu masyarakat untuk mengetahui nilai-nilai tanahnya, kemudian juga Pemda misalnya untuk pengadaan tanah. Di pengadaan tanah kan mereka akan membuat DPPT ya, Mbak, dokumen perencanaan pengadaan tanah kan. Di situ ada tertulis harga-harga tanah yang akan nanti dibebaskan. Nah, itu kan bisa mengambil harga-harga tersebut dari peta ZNT tadi. Nah, kemudian juga untuk properti itu tadi yang perumahan tadi, yang seperti di Banjarbaru tadi, saya mau bangun properti di sekitar bandara, kira-kira harganya di situ berapa toh? Itu tadi. Nah, bisa untuk perencanaannya dia, untuk pembangunannya, untuk perencanaannya, kemudian bisa dilaksanakan pembangunan perumahan ataupun SPBU ataupun fasilitas yang mendukung untuk pembangunan di sekitar situ, Mbak. Baik, itu dia tadi properti juga masyarakat juga membutuhkan yang mengenai harga nilai, harga jualnya seperti apa. Nih ke Pak Wahyu, untuk di Hulu Sungai Tengah sendiri nih Pak, pemetaannya apakah memang di sekitar kawasan pusat kotanya saja? Karena kalau saya lihat di Hulu Sungai Tengah bidang pertaniannya juga banyak begitu, zona hijau ya sebutannya ya. Betul. Seperti apa Pak? Jadi kalau pembuatan peta ZNT-nya ini kemarin kan udah seluruh wilayah kabupaten, jadi keseluruhan. Baik. Hampir 100% lah terpetakan. Yang tidak terbentuk zona itu mungkin yang perbatasan antar kabupaten, ada yang ada permasalahan di situ. Makanya tidak 100% itu antara lain seperti itu. Terus tadi saya menambahkan Mbak Fathia, yang pihak ketiga tadi, mungkin pihak ketiga kalau Pak Kabid tadi menyampaikan mungkin kan dalam hal pembuatannya. Nah, kalau dari Pak Wahyu di Hulu Sungai Tengah pihak ketiganya mungkin kan nanti di updatingnya. Pihak ketiganya itu kita harapkan itu pemerintah daerah untuk sharing dana untuk updating petanya. Terus saya juga menambahkan tadi Pak Kabid tadi kan menyampaikan yang memanfaatkan untuk pengadaan tanah, itu di penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Di samping itu ada salah satu yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Baik, apa itu? Tentang penilai, appraisal. Karena kalau di suatu misalnya yang lokasi untuk pengadaan tanah, di situ tidak ada transaksi, appraisal memakai datanya tuh pakai data apa hitungannya gitu ya Pak ya? PBB. Kalau tidak ada transaksi. Nah, kalau di situ sudah ada peta ZNT, itu kan sudah jadi walaupun di sekitar situ tidak ada transaksi kan dia bisa diambil dari sekitarnya gitu. Nah, ya itu menguntungkan masyarakat terus terang aja. Karena masyarakat akan menerima ganti rugi yang mendekati harga pasaran. Baik, tapi tidak semua peta ZNT dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya Pak ya? Atau mungkin semua mengacu pada peta ZNT itu Pak nilainya? Kalau untuk permohonan pertanahan yang di kantor pertanahan, semua masyarakat akan memakai ZNT tadi. Akan semua berpacu pada itu ya. Karena itu. Baik, ganti untung Pak sebutannya sekarang ya, bukan ganti rugi. Meskipun tanahnya digunakan untuk fasilitas umum begitu ya. Jadi kami kebetulan karena ini ada talkshow seperti ini kemarin saya bandingkan. Jadi yang harga di ZNT dengan karena kebetulan waktu proses pengadaan kan peta ZNT-nya belum ada, belum terbit gitu kan. Baik. Nah mereka ternyata harganya memang lebih rendah dibanding ZNT. Ya itu satu plus minus lah. Baik, mungkin relatif juga sebenarnya Pak ya. Mungkin saat itu mungkin ada yang harganya lebih tinggi, mungkin bisa juga ada yang harganya lebih rendah. Berarti pihak ketiga yang disampaikan oleh Pak Wahyu adalah pemerintah daerah setempat untuk pendanaan, untuk updating begitu ya. Bagaimana pemetaan zona nilai tanah ini sendiri. Nah, selain itu Pak, katanya juga di nasional, sebutannya di nasional, bukan hanya zona nilai tanah beberapa yang disebutkan, yakni nilai bidang tanah. Pak Edi bisa menjelaskan ini. Mungkin next Kalimantan Selatan ya?
Semoga. Semoga Mbak. Seperti apa ini Pak? Gini Mbak, kalau nilai bidang tanah ini kan dia itu penilaian per bidang tanahnya. Ini merupakan kalau saya melihatnya itu proyek kelanjutan dari PTSL. Jadi pendaftaran tanah sistematis lengkap ini kan mengukur semua bidang tanah yang ada di suatu desa. Baik. Makanya nanti akan didapatkan desa lengkap. Nah, setelah dapat desa lengkap, ini kan semua bidang tanah sudah terpetakan, ada bidang tanahnya, ada jalannya, ada sungainya semua. Nah, setelah itu baru ada tadi nilai bidang tanah tadi. Baik. Karena kan kalau di zona nilai tanah tadi kan cuma berdasarkan Kawasannya saja. penggunaan, Oke. pemukiman, non pertanian tadi, ada sawah, ada ladang tadi, tapi kan belum mengacu ke jaraknya tadi, jalan tadi, dari jalan tadi. Nah, karena nilai bidang tanah ini kan per bidang tadi, maka akan lebih spesifik berarti akan lebih ya, Pak, spesifik ya? lagi. Jadi kan yang di pinggir jalan dengan yang di tengah kan tentu akan berbeda. Nah kan tergantung dengan jarak dengan jalannya. Nah, meskipun di kawasan yang sama ini meskipun ya? di kawasan yang sama tadi, yang di zona nilai tanah tadi gitu loh. Ya itulah nanti nilai bidang tanah itu akan ke situ tadi Mbak. Sementara ini yang baru dilaksanakan itu baru di Jawa Mbak. Mungkin di Jakarta kemarin saya dengar itu di Malang. Di kota Malang itu berapa ribu bidang tanah yang dinilai per bidangnya tadi. Baik. Gitu. Berarti lebih spesifik dan juga lebih sulit Pak, atau gimana? Ketika Kemungkinan sudah akan lebih sulit Mbak. Ya kan, Iya. karena memang ketika kita misal ada satu kelurahan begitu udah masuk dalam zona kan lebih mudah. Misalnya masuk lagi ke dalam sebuah desa yang lebih kecil, begitu lebih spesifik, otomatis tugas ATR BPN kata-kata masing-masing tambah sibuk juga ya Pak ya. Iya, betul sekali. Kalau Pak Wahyu mungkin menambahkan nih Pak, seperti apa? Ya itu betul. Harapannya kan itu berkeadilan. Jadi misalnya dalam satu perumahan, kalau nilainya yang di pinggir jalan besar itu nilainya pasti akan lebih tinggi. Sementara kalau yang di belakang akan lebih rendah. Mencerminkan hal yang sebenarnya itu. Sebenarnya sih sangat bagus bagi masyarakat itu. Iya, karena lebih fokus ya. Iya betul. Tapi automatically lah dibutuhkan SDM yang lebih canggih, mungkin pendanaan yang lebih tinggi gitu. Baik, lebih fokus karena memang lebih spesifik tujuannya Betul. A-nya di mana begitu. Ya, Pak, sekedar informasi nih bagi pemirsa di rumah, karena kan berdasarkan informasi yang saya baca kan ada zona-zona tertentu ya, zona kuning, zona hijau. Silakan ya, atau Pak Wahyu atau Pak Edi yang menjelaskan itu apa aja sih Pak? Zona kuning sama zona hijau itu ya. Atau mungkin ada warna-warna yang lainnya? Kalau di peta zona nilai tanah itu gradasi itu Mbak, dari merah. Merah itu yang harganya tinggi-tinggi. Oke. Merah itu biasanya tingginya di atas ya 1 jutaan lebih lah biasanya itu. Tapi setiap kabupaten atau kota itu akan berbeda Mbak. Karena kan misalnya di HSS dengan di Banjarmasin merahnya itu akan berbeda. Di Banjarmasin itu merahnya mungkin di atas 20-an juta. Kalau di HST itu merahnya itu ya paling satu aja gitu loh. Tertinggi di kabupaten kota di wilayah masing-masing gitu ya, zona merah. Kemudian zona hijau Pak? Kalau zona hijau itu yang kalau di HST mungkin yang di bawah 100.000 ya Pak. Ya, di bawah. Kalau yang di Banjarmasin mungkin yang di bawah 500.000 itu yang masuk zona hijau. Berarti sekarang yang Banjarbaru ya, yang angka paling tinggi untuk menjadi merahnya bisa ya kemungkinan begitu, karena memang ibu kota provinsi yang berubah dari Banjarmasin ke kota Banjarbaru begitu. Luar biasa sekali nih, meskipun warnanya sama tapi mungkin nilai dan angkanya beda ya. Meskipun itu tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berbeda dengan kota Banjarmasin begitu. Nah, terakhir apa mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat baik itu Hulu Sungai Tengah atau Provinsi Kalimantan Selatan? Siapa duluan? Terserah. Jangan sampai saya duluan ya Pak ya. Belum closing statement. Belum Pak. Sabar ya Pak ya. Jadi harapannya sih ini Pak, terus terang harapan kami yang pertama partisipasi masyarakat. Semoga sih tidak ada komplain. Karena peningkatan khususnya untuk yang diterapkan di kantor pertanahan itu kan dalam rangka pelayanan pertanahan. Walaupun ada kenaikan, misal pun pendapat itu pun sebenarnya kan akan kembali ke mereka juga gitu. Yeah.
Nah, kalau ke Pak Edi silahkan Pak, himbauan kepada masyarakat Kalau himbauan Kalimantan saya Selatan. kurang lebih dengan Pak Wahyu tadi ya memang ZNT kan memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi terutama dalam hal pelayanan pertanahan juga untuk perpajakan. Jadi memang semua masyarakat ya harus memakai dan menggunakan peta ZNT yang ada. Berarti poinnya adalah partisipasi dari masyarakat itu sangat diperlukan gitu ya. Bagaimana dengan partisipasi pihak ketiga nih yang selalu disoroti oleh Pak Wahyu? Silahkan Pak. Ya, langsung sampaikan Pak. Kami ulangi lagi. Jadi memang kami sangat mengharapkan ya karena keterbatasan pendanaan di kantor kami, di kantor pertanahan, kami sangat mengharapkan partisipasi dari pemerintah daerah untuk sharing khususnya di pendanaan, khususnya di updating nanti. Karena sama-sama diuntungkan, pemerintah daerah lewat pajaknya juga diuntungkan, otomatis, masyarakat ya juga tahu berapa nilai harganya begitu ya. Terakhir mungkin closing statement Pak dari bincang pertanahan kita di episode 5 kali ini yang membahas mengenai zona nilai tanah. Terserah Pak Wahyu atau Pak Edi yang duluan. Saya dulu Pak ya. Monggo. Peta ZNT ini kan dari masyarakat, dari nilai-nilai tanah yang dari transaksi ataupun penawaran yang ada di masyarakat. Nah, ini digunakan untuk membuat peta yang digunakan dalam pelayanan pertanahan maupun untuk acuan tadi untuk pajak dan nantinya jika memang bisa dilaksanakan semuanya, pendapatan negara itu kan akan naik. Nah, dari pendapatan negara yang naik itu kan tentunya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, untuk jalan, untuk pembangunan kelistrikan, untuk PDAM-nya, dan nantinya juga tentunya akan kembali ke masyarakat lagi. Sama-sama menguntungkan karena simbiosis mutualisme ya dari pajak itu sendiri, kita juga sebagai masyarakat Kalimantan Selatan secara umum bisa menikmati fasilitas tadi. Kalau Pak Wahyu, boleh panjang Pak. Mungkin kebetulan closing statementnya hampir mirip-mirip. Jadi pajak itu adalah salah satu komponen untuk pembangunan, melaksanakan pembangunan untuk menuju kemakmuran seluruh rakyat Indonesia lah. Dengan adanya penggunaan zona nilai tanah sebagai acuan untuk penghitungan pajak PBB, BPHTB, dan PPH, automatically pendapatan pajak itu pasti akan meningkat. Nah, dengan kata lain, peta zona nilai tanah akan meningkatkan pendapatan dari daerah, pendapatan daerah. Otomatis peta ZNT akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Mungkin itu yang disimpulkan. Karena kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang wajib pajak ya Pak ya. Kita tinggal di sini, kita bisa menikmati semua fasilitasnya juga dari pajak. Terima kasih sudah berbagi di program Bincang Pertanahan kali ini. Yang terakhir mungkin bisa disebutkan Pak alamat dari Kanta Hulu Sungai Tengah jika memang ada masyarakat yang ingin tahu begitu informasi seputar pertanahan. Silahkan Pak. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah beralamatkan di Jalan Murakata nomor 2, Barabai, Hulu Sungai Tengah. Baik, langsung saja datang ketemu sama CS-nya. Kalau memang tidak puas bisa ketemu sama Pak Wahyu langsung ya. Karena pasti dilayani nih dan juga diberikan edukasi yang luar biasa oleh teman-teman Kantah di Hulu Sungai Tengah. Terima kasih sudah membahas tema luar biasa di episode kelima kali ini, yakni zona nilai tanah bersama dengan Kabid 4 Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pak Edi Sukoco STMSC, betul Pak? Siap, betul. Dan juga Kakanta Hulu Sungai Tengah Pak Wahyu Sutarto STMNT. Terima kasih sudah bergabung di program Bincang Pertanahan. Semoga dialog kita di episode kali memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat mengenai zona nilai tanah. Akhir kata, saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.